Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Memang untuk kita, saya sepakat dengan Ibu Helda bahwa memang ini pengalaman pertama sebagai provinsi dan kita juga sebagai penyelenggara tingkat provinsi pertama untuk Papua Selatan. Secara keseluruhan dalam 2 tahun tahapan ini sama seperti Ibu Helda, kita juga punya struktur mulai dari Bawaslu Republik Indonesia sampai ke tingkat bawah. Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, kemudian sampai pada kita punya tingkat ad hoc sama seperti KPU, ada Panwas Distrik, kemudian ada juga Panwas tingkat kelurahan kampung, sampai dengan pengawas tingkat TPS. Sesuai dengan topik kita untuk menakar kinerja dari sisi pengawasannya kita, bahwa memang secara keseluruhan tahapan ini sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tidak terlalu banyak pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu. Itu melalui apa? Melalui pertama penanganan pelanggaran, kemudian ada namanya sengketa proses, sampai dengan pelanggaran administrasi. Dalam proses sepanjang 2 tahun tahapan pemilu 2024, di Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan untuk 4 Bawaslu Kabupaten lainnya, dalam melakukan penanganan pelanggaran dalam proses-proses awal tahapan itu sama sekali tidak ada. Artinya bahwa dalam pemuktahiran data sampai dengan penetapan bakal calon dan lain-lain itu tidak ada persoalan. Nanti setelah kita ada pada menjelang kampanye dan memasuki pungut hitung, itu baru ada sedikit ada beberapa laporan di situ. Tapi saya pikir itu hal wajar karena memang dalam kontestasi pemilu itu biasanya tahapan itulah yang menjadi tahapan krusialnya. Mulai dari tahapan kampanye, karena di dalam tahapan itu banyak hal terjadi di sana. Misalnya bisa saja terjadi ada black campaign, kemudian ada dugaan money politik, itu bisa terjadi di sana. Dan kalau ada laporan terkait itu di tahapan itu masih wajar. Dan itu dilihat dari kasus yang ditangani secara statistik oleh Bawaslu dari 4 kabupaten yang berada di Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan termasuk Bawaslu Provinsi Papua Selatan sendiri, bahwa yang ditangani dalam penanganan pelanggaran itu Merauke menangani sekitar 4 laporan dugaan pelanggaran, dan itu semua rata-rata ada pada proses kampanye dan pungut hitung. Kemudian ada juga di Bawaslu Kabupaten Asmat, itu persisnya ada pada pungut hitung. Itu ada dua laporan penanganan pelanggaran. Kemudian di Bawaslu Provinsi Papua Selatan sendiri itu juga ada 2, dan itu semua ada pada tahapan pungut hitung. Jadi memang secara keseluruhan bahwa tahapan yang lain yang sudah dilewati itu berjalan baik, cuma ya itu wajar kalau misalnya ada laporan terkait dengan penanganan pelanggaran di tahapan-tahapan krusial itu. Untuk kinerja Bawaslu sesuai dengan regulasi peraturan seperti yang disampaikan Kakak Ibu Helda tadi, bahwa memang KPU punya tata aturan kita semua mengacu pada undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi payung besar dari peraturan kepemiluan. Lalu dari situ punya turunan masing-masing untuk setiap lembaga penyelenggara itu sendiri. KPU punya PKPU, maka Bawaslu punya Perbawaslu. Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang bagaimana tata cara, mekanisme, prosedur yang dilakukan pengawas terhadap setiap tahapan itu. Jadi kesulitannya mungkin juga sama, bahwa memang dalam melaksanakan tahapan-tahapan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu itu, kita juga kadang terlambat mendapat regulasi yang terkait dengan itu. Jadi misalnya PKPU-nya turun, misalnya tadi seperti Kakak Ibu bilang, saya kasih contoh itu PKPU terkait dengan rekapitulasi. Itu contoh bahwa PKPU yang turun agak terlambat di situ. Yang PKPU 25 ya. Itu dia agak terlambat itu. Terus kemudian kami juga agak kesulitan untuk melakukan pengawasan karena kami punya Perbawaslu juga turun terlambat. Akhirnya tapi itu kan adalah kebijakan pusat, bukan kebijakan sih, itu lebih pada digodok sama pusat dan ditetapkan, kemudian kita akan mengeksekusi itu. Sama seperti KPU juga, KPU mengeksekusi aturan PKPU dan kami juga mengeksekusi peraturan Bawaslu. Tapi secara keseluruhan bahwa regulasi-regulasi yang turun itu yang menjadi panduan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita itu sudah dilaksanakan. Saya mau tambah satu hal begini, bahwa apabila ini bisa dibuktikan apabila penyelenggara itu tidak dapat melakukan kinerjanya dengan baik, karena kita bicara terkait dengan menakar kinerja penyelenggara pemilu pasca pemilu, maka sampai saat ini kita belum ada yang di DKPP kan, tahu Ibu?
artinya sampai sekarang, ya artinya sampai sekarang sampai dengan tahapan pemilu yang krusial yang tahapan-tahapan krusial sudah lewat, tinggal 2 tahapan sisa yakni penetapan dan pengusulan pengambilan sumpah janji. Ini kan tahapan ini sudah ya bolehlah ini tahapan final ini sudah inilah. Tapi yang krusialnya itu adalah tahapan yang di bawahnya. Sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada bahwa belum ada penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi sampai dengan tingkat ad hoc belum di DKPP sama siapapun. Ya artinya itu secara bisa secara eksplisit membuktikan bahwa kinerja pengawas penyelenggara itu sudah baik. Entah ini menurut feeling kita atau apa saya tidak tahu. Kalau di luar saya tidak tahu, tapi faktanya bahwa belum ada orang di DKPP kan untuk tingkat penyelenggara. Ya, itu. Kemudian kesulitan yang lainnya seperti yang tadi Kak Elda sudah bilang, bahwa kita itu berebut sumber daya manusia. Kita itu berebut SDM. Tadi Kak Elda sudah bilang bahwa untuk KPPS itu kesulitannya saat dia melakukan tugas-tugasnya saat pengadministrasian. Itu lebih tepatnya pada pengadministrasian saat melakukan proses pungut hitung. Misalnya mengisi C plano, kemudian C salinan yang akhirnya mereka sendiri juga kesulitan. Oke lah, kita itu mungkin jadi jurisprudensi kita untuk misalnya menghadapi pilkada. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang kita berebut SDM-nya. Parpol membutuhkan itu. Calon legislatif membutuhkan itu. Penyelenggara membutuhkan itu. Jadi kita semua berebut SDM ini. Kalau kita perekrutannya terlambat ya sudah. Sedangkan parpol, calon ini kan bekerja 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Mengumpulkan tim, kemudian bekerja dengan mereka. Sedangkan kita pihak penyelenggara, saat mau direkrut itu ada tahapannya. Saat perekrutan itu kita terlambat. Jadi kita hanya dapat SDM yang apa adanya. Jadi kita memang itu ada kesulitan juga di situ sebenarnya. Itu mungkin kesulitan paling besarnya kita untuk terkait dengan hal-hal yang menjadi penopang kita dalam tingkat ad hoc-nya kita. Itu yang jadi kesulitannya di situ. Jadi kita karena berebut sumber daya manusia, kita rekrutnya terlambat, jadi ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Yang terakhir yang kita dapat ya itu sudah. Jadi ya memang kita berharap ke depannya bahwa dalam perekrutan lagi kita punya struktur-struktur ad hoc di bawahnya kita itu tepat waktu, kemudian kita juga bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk membimtek. Itu saya pikir yang paling penting itu. Karena apapun itu, tapi kalau selama kita tidak bisa melakukan suatu bimbingan teknis terhadap mereka dengan maksimal, minimal ya paling tidak untuk pengadministrasian itu bukan cuma dari KPU ya, sebagai penyelenggara teknis, dan itu pasti pengadministrasian sangat banyak. Tapi kita sebagai pengawas juga, kami punya pengawas TPS ini harus dibintek dengan benar juga. Kenapa? Karena saat melakukan pengawasan, saya sepakat tadi bahwa mereka ini adalah ujung tombaknya tahapan panjang ini. Tahapan sepanjang 2 tahun itu ujungnya ada di TPS. Jadi kita ini hanya menyelenggarakan teknis-teknis panjang ini aja, tapi kuncinya ada di KPPS dan pengawas TPS-nya kita. Itu kunci dari semua tahapan panjang ini. Lalu bagaimana mereka harus bisa bekerja dengan maksimal? Kami punya pengawas TPS, struktur ad hoc-nya kita di bawah, yang paling terakhir dan paling menentukan ini harus perlu lebih dibimtek lagi dengan baik. Supaya apa? Supaya bisa membantu KPPS dalam melaksanakan kinerjanya. Misalnya kalau misalnya ada KPPS yang melakukan hal yang mungkin keliru, bisa diingatkan. Kan kita ini saling sebagai penyelenggara harus saling menopang. Bukan kita saling, misalnya kami jadi pengawas, lalu struktur KPU menganggap kami musuh. Jangan, itu bukan begitu. Kita sama-sama jadi penyelenggara adalah saling mendukung. Mendukung karena apa? Setiap pertanggungjawaban dalam setiap tahapan itu adalah pertanggungjawaban kita bersama. Artinya kalau ada kesalahan yang terjadi, loh tugas pencegahan pengawas itu apa? Pertanyaannya lagi ada di situ. Saat misalnya ada banyak terjadi pelanggaran, loh kalian ngapain? Bikin apa saja itu penyelenggara pengawasan itu? Itu dia bikin apa saja? Kan pertanyaannya nanti ada di situ. Makanya saat ini paling penting dalam proses pemilu yang sudah berlewat ini, maka akan dievaluasi. Kalau kami pasti kami akan evaluasi penyelenggaraan pemilu ini. Kemudian untuk mempersiapkan, tadi Kakak Hilda bilang bahwa pilkada ini sudah beririsan dengan setengah tahapan akhir pemilu, dia beririsan dengan tahapan awal pilkada. Itu kayak kemarin pendaftaran calon perseorangan, penerimaan syarat dukungan, karena kita tidak ada, ini harusnya sudah masuk pada persyaratan verifikasi administrasi, Vermin. Tapi karena kita punya calon perseorangan di 4 kabupaten ini tidak ada. Ada satu di sini, tapi di Merauke tapi tidak. Mapi itu malah kan sengketa. MAPI itu bahkan karena syarat dukungannya tidak terpenuhi, dia mengajukan sengketa ke Bawaslu. Karena Bawaslu kan punya tugas
mengawasi tahapan secara keseluruhan, kemudian menangani dugaan tindak pidana pemilu, kemudian menangani dugaan pelanggaran administrasi, kemudian melakukan sengketa proses. Dan itu dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mapi kemarin saat pengajuan permohonan sengketa dari bakal calon perseorangan yang tidak terpenuhi syarat dukungan maksimal minimalnya. Begitu. Jadi untuk secara keseluruhan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 untuk penyelenggara baik dari tingkat provinsi sampai dengan pusat sampai dengan ad hoc di bawah itu sudah kita kasih nilai 8. Nah, saya sepakat dengan KL. Begitu. Kita perbawa Provinsi Papua Selatan ada 7 PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya PHPU ini adalah hak dari setiap calon, entah itu calon legislatif, calon presiden, bahkan calon kepala daerah punya hak hukum untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ada dari 7 sengketa itu, kemudian ada 1 yang ditarik saat sidang pendahuluan, kemudian 6 masuk pada tahap selanjutnya, kemudian pada putusan dismisal atau putusan selanya Mahkamah Konstitusi itu ada 3 sengketa yang digugurkan atau ditolak. Kemudian ada 3 sengketa lagi yang lanjut terus pada pembuktian. Ya, pada pembuktian selesai pembuktian itu kemudian putusan kemarin tanggal 7 kemudian ditolak untuk seluruhnya. 3 sengketa itu semuanya ditolak untuk seluruhnya. Itu semua pada kewenangan hakim konstitusi. Jadi baik para pihak itu terdiri dari pemohon yakni partai politik yang mewakili calon yang merasa dirugikan. Itu kemudian dari pihak termohonnya itu teman-teman penyelenggara dari pihak KPU, kemudian kami Bawaslu dihadir sana sebagai pemberi keterangan ya dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Dan kemarin sudah tahapan itu cukup panjang dan kami hampir saja pindah KTP, Ibu ya. Kita tinggal di Jakarta hampir 2 bulan dan nyaris pindah KTP jadi penduduk DKI Jakarta. Kemudian tahapan panjang itu sudah selesai kemarin pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa 3 gugatan yaitu melibatkan dapil 1 asmat untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, kemudian dapil 3 asmat juga sama untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten, dan 1 dari DPRD Provinsi dapil 3 Mapi. Itu Mapi, yang terakhir kemarin masuk pada tahapan sidang pembuktian, kemudian diputuskan kemarin ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Konstitusi. Artinya bahwa pertimbangan-pertimbangan menolak secara keseluruhan terkait dengan gugatan-gugatan itu adalah kewenangan dari Hakim Konstitusi. Kita yang hadir sebagai para pihak itu melaksanakan apa saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai para pihak. Misalnya kami Bawaslu memberikan keterangan tertulis, kemudian dari pihak termohon juga menyampaikan bukti seperti proses persidangan perdata pada umumnya. Dan keputusan itu murni adalah putusan dari Hakim Konstitusi dan saya berharap semua pihak dapat menerima itu. Menerima putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya memang pada filosofisnya bahwa putusan itu tidak pernah bisa memuaskan semua pihak. Kenapa? Karena pihak yang merasa dirugikan atas putusan itu pasti tidak akan puas. Tapi itulah dinamika dari sebuah persidangan bahwa tetap harus ada putusan, kan tidak bisa skor imbang kan dalam sebuah putusan. Pasti ada harus yang mesti dirugikan atas putusan itu. Tapi ya saya berharap ini kedewasaan kita semua, semua pihak untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan lapang dada supaya kita jangan ada konflik dan lain-lain atas pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Yang paling pertama setelah pasca pemilu kami akan lakukan evaluasi. Evaluasi kan tentunya berguna untuk kita melihat kekurangan-kekurangan, mungkin hal-hal yang mungkin terlewat sepanjang pemilu 2024 dan kita akan perbaiki. Jadi strategi pertama dalam pengawasan kita untuk menghadapi pilkada adalah melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan pemilu. Apa hasil yang dari pemilu itu kita akan evaluasi. Mungkin minggu depan mungkin kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh untuk seluruh kabupaten. Khusus untuk Mapi dan Asmat memang benar bahwa ada beberapa masalah terjadi di sana. Dan itu dalam penyelenggaraan pilkada tentunya kita akan lebih lagi memfokuskan pada upaya-upaya pencegahan. Jadi memang fungsi paling utama Bawaslu adalah harus melakukan pencegahan dulu.
Apa itu pencegahan? Pencegahan itu dilakukan dengan melalui himbauan-himbauan, melakukan sosialisasi terkait dengan tata aturan peraturan, kemudian melakukan hal-hal yang memperkenalkan kesiapan-kesiapan yang dihadapi saat sebuah tahapan itu berlangsung. Sehingga apa? Supaya masyarakat bisa kenal, tahu bagaimana peraturan-peraturan itu, bagaimana sanksi-sanksi yang dihadapi saat melakukan sebuah pelanggaran. Karena begini, Bawaslu itu karena dia sebagai pengawas, dia tidak cuma bertugas sebagai pengawas dalam penyelenggaraan tahapan, tapi dia mengawasi semua stakeholder yang terlibat di dalam pesta demokrasi, termasuk masyarakat. Makanya ini akhirnya menjadi kerja besarnya kita untuk selalu menginovasi strategi-strategi pengawasannya kita, agar nanti setiap tahapan atau setiap pesta demokrasi yang dijalankan 5 tahunan ini itu selalu dievaluasi agar mendapatkan formula-formula yang lebih baik. Nah, untuk itu kami akan lebih cenderung untuk melakukan banyak upaya-upaya pencegahan. Kalau misalnya upaya pencegahan itu di Bawaslu sudah dilakukan, kemudian upaya itu dilanggar, maka pastinya kita akan melakukan namanya penindakan. Begitu. Oke Pak Felix, untuk pertanyaan kedua mungkin bisa sekalian ya. Untuk masalah kabupaten ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Ida di Kelapa Lima ya. Ibu Ida di Kelapa Lima itu kenapa sampai laporan ke ke Bawaslu Kabupaten itu terlambat? Itu tergantung dari prosedur pelaporan itu sendiri. Misalnya begini, dalam setiap penanganan pelanggaran maupun proses penyelesaian sengketa itu dalam kepemiluan itu ada durasi waktu yang harus terpenuhi. Ada unsur-unsur syarat formil material juga harus terpenuhi. Jadi misalnya saya kasih contoh begini, laporan atau sebuah pelanggaran terjadi dan sudah diketahui itu minimal paling lambat 7 hari sejak terjadi harus sudah dilaporkan kepada Bawaslu. Jangan sampai dalam 7 hari ini sudah lewat baru kita laporkan. Pastinya bahwa itu akan kadaluarsa. Memang betul itu terjadi dan orang lihat, tapi dalam prosedur penanganan pelanggarannya itu tidak terpenuhi. Misalnya tenggat waktu penanganannya itu dia lewat, maka itu pasti tidak akan bisa diproses. Itu. Ya, kalau misalnya ada orang yang mungkin merasa bahwa melapor itu tidak lewat tenggat waktu, misalnya mungkin Ibu Ida melapornya menurut Ibu Ida bahwa itu bila melewati masa tenggat waktu 7 hari. Tapi kok tidak ditangani oleh Bawaslu Kabupaten? Laporkan ke Bawaslu Provinsi apabila itu terjadi. Karena sebagai pimpinan dari Bawaslu Kabupaten, tugas kami adalah mensupervisi dan memberikan teguran apabila prosedur-prosedur itu dilanggar oleh mereka. Jadi saya simbau, apabila laporan-laporan penanganan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten kemudian tidak direspon dengan cepat oleh Bawaslu Kabupaten, itu bisa dikoordinasikan ke Bawaslu Provinsi. Supaya kami bisa mengambil alih laporannya dan kami limpahkan kembali ke Bawaslu Kabupaten supaya mereka dapat menindak itu dengan cepat. Nah, tapi ingat bahwa dalam penanganan pelanggaran itu ada prosedural yang harus terpenuhi. Bahwa tidak boleh melewati tenggat waktu 7 hari kemudian harus terpenuhi syarat formil dan materialnya. Jadi memang dan itu dalam penanganan pelanggaran juga bahwa Bawaslu tidak sendiri di sana. Bawaslu punya 2 teman lagi di sana, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Kejaksaan diwakili oleh Pidum, Pidana Umum, dan Kepolisian diwakilkan oleh Reskrim. Jadi tahapan-tahapan itu masing-masing instansi di dalam ini yang namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, itu punya tupoksi masing-masing. Bawaslu punya tupoksi adalah untuk menetapkan bahwa ini adalah bagian dari sebuah dugaan pelanggaran pidana. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan bersama Sentra Gakumdu yang melibatkan unsur kepolisian dari Reskrim dan unsur kejaksaan dari Pidum. Ini nanti kita akan tentukan lagi bahwa kalau ini disetujui bersama bahwa ini adalah dugaan pelanggaran, maka akan dilakukan penyelidikan 14 hari oleh kepolisian melalui Reskrim. Setelah itu kalau ini memang P21 dan akan dinaikkan pada tahapan selanjutnya, maka jaksa punya waktu 5 hari untuk memproses dalam penuntutan. Saya kasih contoh misalnya kemarin ada penanganan pelanggaran sampai pada putusan ingkrah oleh yang terdakwanya adalah, minta maaf, anggota KPU Asmat. Yang sudah putusannya sudah turun kemarin. Nah itu. Jadi prosedur-prosedur itu yang memang ada keterbatasan waktunya. Sehingga apabila kalau ada pendengar yang punya pengalaman pemilu kemarin melaporkan dan terlambat ditangani oleh Bawaslu Kabupaten, kalau dalam pilkada nanti melaporkan itu kan masih terlambat, laporkan aja ke Bawaslu Provinsi. Biar kami juga mensupervisi penanganan pelanggarannya dan kami juga bisa menegur Bawaslu Kabupaten apabila tidak merespon itu dengan cepat.
kita sudah masuk pada tahapan pilkada. Untuk pemungutan sendiri itu di 27 November 2024. Tentunya bahan evaluasi terbesar kita adalah pemilu yang baru saja lewat. Itu menjadi bahan evaluasi kita agar nanti persiapan pilkada itu dia akan jauh lebih matang. Saya tadi lupa bahwa kami juga punya yang namanya pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif itu melibatkan semua masyarakat. Jadi sehingga kita bisa untuk bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengawasan. Karena jumlah pengawas itu sedikit. Sehingga kita butuh semua orang untuk terlibat di dalam pengawasan itu. Karena kebutuhan akan sebuah hasil demokrasi yang baik itu bukan kebutuhan penyelenggara, tapi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga kita mengharapkan bahwa semua masyarakat itu bisa membantu kita sama-sama dalam melakukan pengawasan yang namanya pengawasan partisipatif. Itu pertama. Yang kedua, tentunya mempersiapkan penyelenggara kita yang di tingkat bawah, yang tingkat ad hoc ini untuk lebih maksimal lagi dengan mengacu pada pengalaman pemilu 2024. Jadi kita akan mempersiapkan itu lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, kita berharap bahwa sampai dengan semua tahapan yang akan dilalui dalam persiapan pilkada nanti, bahwa setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya itu harus juga untuk mengetahui rambu-rambu yang terkait dengan aturan kepemiluan. Begini, kita itu masih kesulitan yang paling pertama bahwa undang-undang untuk pilkada itu masih undang-undang yang lama. Pertama masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tapi secara keseluruhan bahwa banyak pasal itu masih diatur dalam Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dan itu secara faktual dia sudah tidak bisa lagi menjawab untuk dinamika seperti saat ini. Jadi kita berharap untuk mungkin susah kalau kita berharap bahwa nanti ada revisi aturannya, itu mungkin agak sulit. Tapi kita berharap saja bahwa nanti peraturan-peraturannya, misalnya peraturan Bawaslu-nya, peraturan KPU-nya itu dapat menjawab dinamika saat ini. Itu yang kita harapkan seperti itu. Sehingga untuk para stakeholder yang terlibat di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah itu bisa juga untuk karena kita ada hanya pada tahapan pencalonan untuk dari partai politik, karena perseorangan sudah tidak ada. Partai-partai politik pengusung paling tidak itu bisa memahami secara aturan terkait dengan tata aturan yang menaungi pemilihan kepala daerah. Supaya apa? Supaya mereka bisa memproteksi mereka dengan calon yang akan diusung. Dan saya juga minta supaya jangan melibatkan pihak-pihak yang tidak boleh ikut terlibat. ASN, TNI, Polri, BUMN, kepala desa, itu tidak usah dilibatkan. Artinya itu biar tahu supaya kenapa? Karena nanti kalau itu dilibatkan akan mempersulit mereka dengan calon yang diusung. Artinya ini yang kita harus jaga. Mereka menjaga calon yang diusung dan kita sebagai penyelenggara juga enak untuk mengawasi. Jangan sampai karena melibatkan ini akhirnya mempersulit mereka dengan calon yang mereka usung. Itu. Jadi itu kira-kira gambaran ke depannya kita seperti apa, memperbanyak sosialisasi, merekrut banyak orang untuk ikut melakukan pengawasan partisipatif, kemudian mensosialisasikan tata aturan, kemudian mencoba untuk memberikan pemahaman terkait dengan tata aturan yang menanggawi terkait dengan pidana. Karena ini rawan. Pidana pemilu ini kan rawan karena hukumannya hukuman badan. Jadi kita mesti kasih tahu supaya masyarakat juga bisa paham kalau terlibat dengan ini bukan cuma calon, partai pengusung, tim sukses, tapi dalam pasal bunyinya bagi setiap orang yang melakukan. Jadi jangan salah bahwa pidana itu, apalagi undang-undang pemilu, undang-undang pilkada kakak, untuk undang-undang pemilihan ini dia lebih ribet. Kalau undang-undang pemilu dalam kurungan badan di dalam pasal itu dia bilang maksimal. Misalnya 4 tahun kurungan badan itu maksimal, tapi di undang-undang pemilihan kepala daerah itu angka minimal yang dihitung. Jadi misalnya kalau di pemilu itu maksimal adalah 4 tahun kurungan badan, maka di undang-undang di pilkada itu bisa 4 tahun, minimal 4 tahun. Berarti angka maksimalnya tidak bisa dihitung berapa. Kayak begitu. Artinya ini kita ingatkan dari sekarang supaya kita semua bisa mawas diri. Kita boleh euforia untuk mendukung, tapi jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Begitu. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.